Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan tema terbaru. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai penyebab pudarnya cinta di tengah pernikahan. Lalu apa saja penyebab yang menimbulkan hal tersebut bisa terjadi di tengah keharmonisan atau di tengah pernikahan? Sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan video terbaru di channel Kang Kumis. Memang setelah menjalin pernikahan banyak hal yang tidak terduga terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Baik itu yang direncanakan atau bahkan tidak direncanakan. Nah, hal-hal inilah yang kadang-kadang sulit kita sikapi. Ketika kita tidak betul-betul bisa menyikapinya, maka kerenggangan, keharmonisan dalam rumah tangga akan timbul secara perlahan. Sebagai faktor utama biasanya adalah kurangnya ekspektasi, ya, atau tidak tercapainya sebuah cita-cita, sebuah tujuan yang mungkin sudah sejak lama diimpikan. Ini juga bisa menjadikan timbul kerenggangan, karena di situ akan timbul kejenuhan dalam masing-masing individu. Nah, ini ketika hal ini terjadi, ketika kita betul-betul berada di titik jenuh, ketika kita tidak bisa menyikapi itu, maka akan menciptakan keharmonisan yang labil. Kemudian yang kedua adalah mulai menurunnya rasa tanggung jawab dalam keluarga. Mungkin karena faktor tidak tercapainya cita-cita tadi menimbulkan sedikit keputusasaan, ya, sehingga ketika hal itu tidak kita bentengi dengan komitmen yang sudah dibentuk, tentunya itu juga mengakibatkan hal yang sama, yaitu merusak keharmonisan kehidupan rumah tangga kita. Kemudian tanda yang ketiga atau ciri yang ketiga, itu akan selalu timbul adu argumen yang terus-menerus tak kunjung habis. Nah, hal ini juga justru bisa menimbulkan keributan kecil. Nah, di sini apabila kita tidak pandai menyikapi hal yang demikian, maka tidak ada hal yang kecil kalau kita biarkan, ya, sekalipun itu kecil, kalau kita biarkan akan menjadi besar. Nah, ini juga harus kita sikapi. Menyatukan kedua paham yang berbeda memang hal yang sulit, namun kita harus senantiasa mencoba hal yang demikian. Hilangnya rasa hormat, yang keempat, ya, hilangnya rasa hormat sesama pasangan. Mungkin karena keakraban yang sudah tidak terkontrol, maka rasa saling menghormati sesama pasangan memudar. Namun hal ini juga tidak bisa dianggap remeh, karena ketika di antara kedua belah pihak sudah tidak menjaga lagi kehormatan di masing-masing individu, maka itu juga hal yang kurang baik apabila dibiarkan. Kemudian yang kelima, ini sangat penting, ya, bahwa setelah memasuki kehidupan rumah tangga tentunya bermunculan masalah-masalah, dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Namun sekecil apapun masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga tidak bisa dibiarkan, karena ketika itu dibiarkan maka akan muncul lagi masalah-masalah baru terus menyusul. Saat-saat yang demikian, ketika kita tidak bisa menanggapi, maka hal yang demikian juga tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, ya, tidak bisa diselesaikan hanya dengan mutlak adu argumen. Namun di sini dibutuhkan beberapa tindakan-tindakan yang mewujudkan ekspektasi kita,
yang menjadi ekspektasi kita atau target kita. Ya, tentunya di sini untuk menciptakan target yang maksimal dibutuhkan kerjasama yang maksimal. Karena di sini kerjasama, saling pengertian antara pasangan adalah menjadi salah satu modal dalam rangka mempertahankan keharmonisan. Nah, tahu sama tahu, paham sama paham antar pasangan adalah hal yang sangat dibutuhkan. Maka dari itu, ketika sesama pasangan harus terus melakukan komunikasi. Ya, komunikasi dalam rangka menciptakan target-target kehidupan berumah tangga yang tentunya sudah lama disusun sebelum menikah. Banyak komitmen yang sudah dibentuk tentunya, dan hanya Anda yang tahu bersama dengan pasangan Anda. Namun ketika seseorang hampir mendekati ekspektasi, biasanya banyak cobaan-cobaan yang hadir bersama kita dalam kehidupan keluarga. Namun saya yakin Anda adalah keluarga yang bijak. Anda adalah suami yang betul-betul mampu menyikapi setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Anda tanpa berlarut-larut atau tanpa melibatkan orang lain yang justru menambah masalah. Ya, karena sekalipun seandainya itu membutuhkan orang lain, maka Anda pun sudah yakin tentunya bahwa orang tersebut mampu membantu permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga Anda. Terima kasih.